民复归，中央人民政府今天胜利了。请马我人民解放军在全国人民为首之下，为保卫祖国的领土主权，为保卫人民的生命财产，为家族人民的痛苦和身体人民的权利，稳步固守，严严作战，在以消灭反动军队、开换国民政府的反动同时，现在人民解放战争愿意取得基本的胜利。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim magang Kesbangpol Jakarta Selatan ingin memaparkan hasil dari literasi dari buku yang telah kami baca, yaitu buku Pemikiran Politik Mao Zedong. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Rafil Osam dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya Krista Melati dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan saya Fajar Rifki dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, yang pertama ada identitas buku. Buku tersebut ditulis oleh Amsar Abdul Manan, penerbitnya Romawi Press, dengan nomor ISBN 9786239837907, yang berisikan 90 halaman dan cetakan tahun pertama, yaitu tahun terbit 2021. Mao Zedong memimpin revolusi Tiongkok, mengembangkan pemikiran-pemikiran politik yang berfokus pada peran penting petani dalam gerakan revolusioner. Pemikirannya dipengaruhi oleh pengalamannya memimpin gerakan revolusioner khususnya di wilayah pedesaan Tiongkok. Latar belakang pemikiran politik Mao Zedong. Pemikiran politik Mao Zedong terbentuk dari pengalamannya memimpin gerakan revolusioner di wilayah pedesaan Tiongkok. Ia menyaksikan penderitaan dan eksploitasi petani oleh rezim feodal dan kapitalis. Pengalaman pribadinya, Mao Zedong lahir dan dibesarkan di sebuah desa miskin di Hunan, menyaksikan kemiskinan dan ketidakadilan yang dialami petani. Gerakan petani. Pengalaman Mao dalam memimpin gerakan petani di Hunan dan Jiangxi menunjukkan peran penting petani dalam gerakan revolusioner. Marxisme, Leninisme. Pemikiran Mao dipengaruhi oleh teori Marx dan Lenin, tetapi diaplikasikan dalam konteks Tiongkok dengan fokus pada gerakan petani. Berikutnya, buku ini memiliki tujuan, yaitu tujuan Gerakan Persatuan Rakyat Cina. Yang pertama, menggulingkan pemerintahan dinasti Qing. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan dinasti Qing, dinasti terakhir Tiongkok yang dianggap korup dan lemah, dan mendirikan sistem pemerintahan baru yang lebih adil dan demokratis. Lalu yang kedua, membangun masyarakat sosialis. Gerakan ini bercita-cita untuk membangun masyarakat sosialis di Cina yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan pembangunan ekonomi yang merata. Lalu yang ketiga, membangun masyarakat sosialis. Gerakan ini bertujuan untuk membangun masyarakat sosialis di Tiongkok yang didasarkan pada kesetaraan, keadilan sosial, dan kepemilikan kolektif atas alat produksi. Lalu yang keempat, memperkuat kekuasaan Partai Komunis. Gerakan Persatuan Rakyat Cina bertujuan untuk memperkuat kekuasaan Partai Komunis Cina sebagai partai yang memimpin negara dan rakyat. Lalu yang terakhir, memperjuangkan kemerdekaan nasional. Gerakan ini juga bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional Cina dan mengakhiri pengaruh asing. Yang selanjutnya yaitu peran petani dalam gerakan revolusioner Mao Zedong. Mao Zedong percaya bahwa petani merupakan kekuatan revolusioner yang penting dalam Tiongkok
karena mereka merupakan mayoritas penduduk dan memiliki potensi besar untuk menggulingkan rezim yang menindas. Yang pertama itu ada sumber kekuatan. Petani menjadi sumber kekuatan utama. Gerakan revolusioner menyediakan tenaga kerja dan dukungan logistik. Yang kedua itu ada basis massa. Gerakan revolusioner Mao Zedong membangun basis yang kuat di wilayah pedesaan dengan mengorganisir petani dalam struktur partai dan militer. Yang ketiga itu target revolusi. Revolusi Mao Zedong bertujuan untuk membebaskan petani dari eksploitasi dan menciptakan masyarakat sosialis yang adil. Yang selanjutnya itu ada konsep Republik Soviet Cina dan markas basis merah. Mao Zedong mengembangkan konsep Republik Soviet Cina dan markas basis merah sebagai strategi untuk membangun gerakan revolusioner di wilayah pedesaan. Yang pertama yaitu Republik Soviet Cina, menciptakan wilayah terbebas dari kekuasaan pemerintah nasionalis dengan menerapkan sistem sosialis. Yang kedua, markas basis merah, wilayah pedesaan yang dikuasai oleh tentara merah, berfungsi sebagai pusat pelatihan dan operasi militer. Yang terakhir yaitu gerakan guerilla, pengembangan strategi perang gerilya untuk melawan pasukan nasionalis yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu strategi Mao Zedong dalam memobilisasi gerakan petani. Mao Zedong menerapkan berbagai strategi untuk memobilisasi gerakan petani, termasuk propaganda, pendidikan, dan organisasi politik. Yang pertama ada propaganda. Penggunaan lagu, poster, dan drama untuk menyebarkan ideologi revolusioner dan membangun kesadaran kelas. Yang selanjutnya yaitu pendidikan. Penyelenggaraan sekolah dan kelas politik untuk mengajarkan petani tentang doktrin revolusioner dan meningkatkan kesadaran mereka. Yang terakhir, organisasi politik, pembentukan organisasi, partai, dan milisi petani untuk memobilisasi dan mengarahkan gerakan revolusioner. Ini penerapan pemikiran Mao Zedong dalam revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan dari tahun 1966 sampai 1976 adalah puncak dari penerapan pemikiran Mao Zedong dalam gerakan revolusioner yang bertujuan untuk membersihkan elemen kapitalis dan mempertahankan ideologi sosialis. Yang pertama yaitu kampanye politik. Pelaksanaan kampanye politik untuk mengkritik dan membersihkan elemen-elemen kapitalis dan dalam masyarakat. Yang kedua, reorganisasi sosial. Penghentian kegiatan pendidikan formal dan pengorganisasian masyarakat dalam kelompok-kelompok politik. Konflik internal, yaitu terjadinya konflik internal dalam partai dan masyarakat yang menyebabkan kekerasan dan kekacauan. Yang selanjutnya itu dampak pemikiran Mao Zedong terhadap gerakan-gerakan revolusioner di Asia. Pemikiran Mao Zedong memberikan inspirasi bagi gerakan revolusioner di berbagai negara Asia seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja yang sedang berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme. Negara ini udah beberapa tadi. Next. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kritik terhadap pemikiran politik Mao Zedong. Jadi pemikiran Mao Zedong ini telah menuai banyak kritik termasuk dari para akademisi, politisi, dan juga aktivis yang menilai pemikirannya sebagai otoriter, totaliter, dan menyebabkan kekerasan dan juga kehancuran. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai otoritarianisme, yaitu penekanan pada kepemimpinan tunggal dan juga penindasan terhadap adanya perbedaan pendapat. Lalu yang kedua juga kekerasan, penerapan metode kekerasan dan teror dalam pelaksanaan revolusi dan juga penindasan. Yang ketiga adanya kehancuran ekonomi. Jadi kebijakan ekonomi yang tidak efektif menyebabkan kelaparan dan juga kemiskinan. Lalu yang keempat terdapat perbedaan interpretasi. Berbagai interpretasi dan penerapan pemikiran Mao dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kelebihan buku. Yang pertama yaitu adanya pengaruh teoritis. Jadi buku ini menampilkan teori-teori Mao Zedong tentang konflik kelas, perjuangan revolusioner, dan juga pentingnya gerakan petani dalam revolusi. Teori-teori ini telah berpengaruh besar dalam sejarah komunisme dan juga gerakan sosial di Tiongkok. Lalu yang kedua yaitu terdapat strategi politik. Jadi buku ini membahas strategi politik Mao Zedong termasuk gerakan 3 anti dan 5 anti, sentralisasi pajak dan program
Pertama, yang merupakan contoh nyata implementasi dari adanya teori dalam praktik. Lalu yang ketiga yaitu terdapat pengalaman revolusioner. Buku ini memberikan pengalaman revolusioner Mao Zedong termasuk perjuangannya dalam memimpin Partai Komunis Tiongkok dan menggulingkan pemerintahan yang nasionalis. Kekurangan buku. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan. Buku ini tidak memberikan pandangan yang komprehensif tentang semua aspek kehidupan Mao Zedong karena fokusnya mungkin hanya pada gerakan petani dan juga mengenai strategi revolusioner. Yang kedua yaitu bias ideologis. Buku ini sangat dipengaruhi oleh ideologis komunis Mao yang mungkin menimbulkan bias dalam penjelasan sejarah dan strategi yang disajikan. Yang ketiga merupakan terjemahan dan interpretasi. Terjemahan oleh Abdul Manan mungkin menghadapi tantangan dalam menyampaikan nuansa asli teks yang dapat mempengaruhi pemahaman pembaca tentang konteks dan juga makna yang sebenarnya. Selanjutnya, kritik keterbatasan buku. Jadi, buku ini memiliki fokus yang sempit, yaitu hanya pada gerakan petani dan strategi revolusioner Mao Zedong. Meskipun aspek-aspek ini merupakan bagian penting dari sejarah Mao, keterbatasan ini dapat mengakibatkan pandangan yang tidak komprehensif tentang kehidupan dan juga pengaruhnya yang secara keseluruhan. Saran untuk buku ini yaitu yang pertama mengenai memperluas cakupan. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai Mao Zedong ini akan lebih baik jika buku ini juga mencakup beberapa aspek dari kehidupannya seperti kebijakan domestik, hubungan internasional dari kepemimpinannya, dan juga menambahkan bab atau segmen yang membahas aspek-aspek ini dapat memperkaya pemahaman pembaca. Yang kedua yaitu menggunakan sumber tambahan. Nah, jadi untuk meningkatkan kedalaman analisis, pertimbangkan untuk mengintegrasikan berbagai sumber primer dan juga sekunder yang mencakup berbagai dimensi kehidupan Mao. Hal ini bisa melibatkan wawancara dengan ahli sejarah, analis dokumen arsip, serta studi tentang pengaruh Mao di berbagai bidang. Lalu saran yang ketiga yaitu menambahkan perspektif kritikal. Buku ini dapat menjadi lebih informatif jika melibatkan perspektif kritikal dari berbagai sudut pandang, termasuk kritik kontemporer dan evaluasi dari sejarawan yang berbeda. Nah, jadi hal ini akan bisa membantu kami, para pembaca, mendapatkan pemahaman yang lebih berimbang dan juga mendalam. Sekian pemaparan yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.红太阳